Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang berbusana muslim-muslimah merupakan cermin kepribadian dan keindahan diri. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang manfaat dan barokah, baik bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik sekalian, ada 3 hal yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, memahami makna busana muslim dan muslimah. Yang kedua, dalil tentang perintah berbusana muslim dan muslimah. Serta yang ketiga, menerapkan perilaku mulia dalam berbusana muslim serta muslimah. Pembahasan yang pertama yaitu memahami makna aurat. Apa itu aurat? Menurut bahasa, aurat berarti malu, aib, dan buruk. Kata aurat berasal dari kata awiroh yang artinya hilang perasaan. Pada umumnya, kata aurat memberi arti yang tidak baik untuk dipandang, memalukan, dan mengecewakan. Sedangkan menurut istilah dalam hukum Islam, aurat adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan selanjutnya yaitu makna jilbab dan busana muslimah. Secara etimologi, jilbab adalah sebuah pakaian yang longgar untuk menutup seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Dalam bahasa Arab, jilbab dikenal dengan istilah khimar, dan dalam bahasa Inggris, jilbab dikenal dengan istilah veil. Selain kata jilbab untuk menutup bagian dada hingga kepala wanita untuk menutup aurat perempuan, dikenal pula dengan istilah kerudung, hijab, dan sebagainya. Pembahasan selanjutnya yaitu dalil tentang perintah untuk berbusana muslim dan muslimah. Yang pertama yaitu Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk menyampaikan kepada para istrinya dan juga sekalian wanita mukminah termasuk anak-anak perempuan beliau untuk memanjangkan jilbab mereka dengan maksud agar mereka dikenali
dan membedakan dengan perempuan non-mukminah. Hikmah lain adalah agar mereka tidak diganggu. Karena dengan mengenakan jilbab, orang lain mengetahui bahwa dia adalah seorang mukminah yang baik. Pesan Al-Quran ini datang menanggapi adanya gangguan kafir Quraisy terhadap para mukminah, terutama para istri Nabi Muhammad SAW yang menyamakan mereka dengan budak. Karena pada masa itu budak tidak mengenakan jilbab. Oleh karena itulah, dalam rangka melindungi kehormatan dan kenyamanan para wanita, ayat ini diturunkan. Dalil selanjutnya tentang perintah berbusana muslim dan muslimah yaitu dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhwatihinna aw nisaihinna aw ma malakat aymanuhunna aw ittabi'ina ghairi ulil irbati minar rijali aw at-tifli alladhina lam yadhharu ala awratin nisa wala yudribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Artinya, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau pada perempuan sesama Islam mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Pembahasan selanjutnya yaitu batas aurat laki-laki dan perempuan. Untuk aurat laki-laki mulai dari pusar sampai lutut. Sedangkan untuk aurat perempuan seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan wajah.
selanjutnya yaitu menerapkan perilaku mulia sebagai pengamalan berbusana sesuai syariat Islam, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Yang pertama yaitu sopan santun dan ramah tamah. Sopan santun dan ramah tamah merupakan ciri mendasar orang yang beriman. Mengapa demikian? Karena itu merupakan salah satu akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai teladan dan panutan. Rasulullah adalah orang yang santun dan lembut perkataannya serta ramah tamah perilakunya. Hal itu Rasulullah tunjukkan bukan saja kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya, tetapi kepada orang lain, bahkan kepada orang yang memusuhinya sekalipun. Perilaku mulia selanjutnya yaitu jujur dan amanah. Jujur dan amanah adalah sifat orang-orang yang beriman dan soleh. Tidak akan keluar perkataan dusta dan perilaku khianat jika seseorang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang membiasakan diri dengan hidup jujur dan amanah, maka hidupnya akan diliputi dengan kebahagiaan. Sedangkan orang yang dipenuhi hidupnya dengan penuh dusta, maka ia akan mendapatkan kegelisahan seumur hidupnya. Perilaku mulia yang nomor 3 adalah gemar beribadah. Beribadah adalah kebutuhan rohani bagi manusia sebagaimana olahraga, makan, minum, dan istirahat sebagai kebutuhan jasmaninya. Karena ibadah adalah kebutuhan, maka tidak ada alasan bagi orang yang beriman untuk melalaikan atau meninggalkannya. Yang keempat yaitu gemar menolong sesama. Menolong orang lain pada hakikatnya menolong diri sendiri. Bagi orang yang beriman, menolong dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata akan mendapatkan rahmat dan karunia yang tiada tara. Berapa banyak orang yang gemar membantu orang lain, hidupnya menjadi mulia dan terhormat. Namun sebaliknya, jika orang-orang tersebut kikir dan enggan membantu orang lain, maka dapat dipastikan ia akan mengalami kesulitan hidup di dunia. Perilaku mulia yang terakhir adalah menjalankan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Maksud amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah mengajak dan menyeru orang lain untuk berbuat kebaikan serta mencegah orang lain untuk melakukan kemungkaran atau kemaksiatan. Hal ini dapat dilakukan dengan efektif jika ia telah memberikan contoh yang baik bagi orang lain yang diserunya. Tugas mulia tersebut haruslah dilakukan oleh setiap orang yang beriman. Ajaklah orang lain untuk berbuat kebaikan dan cegahlah dari kemungkaran. Adik-adik sekalian, itulah pembelajaran kita pada hari ini mengenai berbusana muslim dan muslimah. Sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, mari kita berdoa bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga apa yang kita dapat hari ini menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Cukup sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.